Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semuanya. Nah, malam hari ini kita bertemu lagi di acara live trading bersama GK Invest cabang Semarang di hari Jumat tanggal 19 Maret 2021. Oke, bagi Anda yang barusan bergabung, selamat bergabung, selamat malam. Malam hari ini akan saya pandu, saya Rudi Oktrianto dari tim R&D GK Invest cabang Semarang yang akan memandu Anda untuk live trading di hari Jumat tanggal 19 Maret 2021. Bagi Anda yang barusan bergabung di channel YouTube kami, di YouTube channelnya namanya GK Invest Semarang, jangan lupa di like, subscribe, dan loncengnya diklik. Nah, diklik. Jadi kalau ada informasi apapun yang nanti kita sajikan di channel YouTube, Anda langsung mendapatkan informasi terbaru dan terupdate. Nah, seperti itu kan, jadi keren sekali kan ya. Cuma selamat malam juga bagi Anda yang baru bergabung di Trading. Oke, sekali lagi untuk edukasi pada malam hari ini, live trading pada malam hari ini bersifat edukasi. Jadi semua keputusan, semua yang kita sajikan itu bersifat informasi lah ya, berinformasi, bersifat edukasi. Kalaupun Anda ingin langsung bertransaksi, itu semua kebijakan di tangan Anda. Keputusan berada di tangan Anda semuanya. Yang jelas kita disclaimer on, kita cuma mengharapkan paling tidak bijak di dalam bertransaksi. Maksudnya bijak ini adalah lihat jumlah lot, kemudian equity juga diperhatikan. Nah, tentu saja equity-nya berapa, kemudian setiap kali open posisi itu berapa lot yang harus diambil, apakah 0,10, apakah 0,2, apakah 0,5 atau 1 lot. Nah, itu paling tidak Anda semuanya bisa menilai di sini. Jadi kita cuma mengharapkan setidaknya lebih bijak di dalam menggunakan jumlah lot. Ya memang sih di bisnis ini orang mengatakan keuntungan tinggi, tapi resikonya juga tinggi juga. Jadi berbanding lurus lah ya. Jadi berbanding lurus resiko tinggi, keuntungan tinggi. Tapi resiko itu bisa diminimalkan, bisa dikecilkan dengan adanya fasilitas stop loss. Jadi stop loss itu ya tidak buruk-buruk amat sih ya. Kadang juga membuat kita lebih nyaman karena kita tahu tingkat kerugian setiap kali kita open. Kalaupun misalnya setelah nyentuh stop loss, kemudian harga berbalik lagi, nah itu ya udah itu namanya apa ya, nasib lah ya, nasib analisa. Jadi paling enggak harus pakai stop loss karena kalau nggak pakai stop loss model berapapun, ketika Anda transaksi entah itu di forex entah komoditas dengan model berapapun, kalau tidak ada stop loss bahaya, cukup bahaya sekali. Takutnya nanti kalau MC margin call bahkan, nah apa ya stop out lah ya, stop out atau margin call. Kalau margin call kan masih 50% nih, atau katakanlah mungkin MR-nya masih sisa 50%. Tapi kalau stop out itu kan sudah tinggal 10%. Nah, baik, pada malam hari ini untuk data ekonomi yang dirilis, oh ya, untuk pada selama sesi perdagangan Eropa ya, selama ini siang ini dari tadi siang sampai malam hari ini menjelang pembukaan sesi perdagangan Amerika jam 7 malam biasanya bursa atau sesi perdagangan Amerika yang di Amerika Utara itu sudah mulai open market, jadi pergerakan harga pun juga masih berfluktuatif, nah sangat naik turun seperti malam hari ini harga emas, harga euro, harga pound sterling sempat bangkit dari keterpurukan tadi selama sesi perdagangan Eropa sempat turun untuk yang di emas sampai di level sampai di kisaran 17.35 ya, sorry 17.34. 17.34 saya pantau dari MetaTrader 5 GK Invest. Jadi pergerakan market malam hari ini tadi siang sampai atau sesi perdagangan Eropa sampai pembukaan sesi perdagangan Amerika malam hari ini juga cenderung lebih lebih sopan lah ya, bukan sopan lah ya, cenderung lebih dalam range yang sempit sekali. Nah, kemudian untuk malam hari ini untuk data ekonomi yang dirilis, kebetulan data ekonomi dari Amerika yang dirilis itu tidak ada untuk malam hari ini. Jadi untuk yang kategori medium sama kategori high impact, medium impact sama high impact itu yang data ekonomi dari Amerika tidak ada.
adanya data ekonomi dari Kanada. Nah, Kanada nanti akan merilis penjualan retail. Penjualan retail itu jam 19.30. Dari prediksi analis untuk penjualan retail dari negara Kanada ini, diperkirakan ada penurunan. Oh sorry, ada kenaikan ya, dari minus data yang terakhir minus 3,4%. Untuk di bulan ini penjualan retail di Kanada diperkirakan naik ke minus 3,0%. Nah, jadi kalau minusnya berkurang berarti naik ya, naik. Kalau minusnya semakin bertambah ya berarti turun. Seperti itu. Nah, itu saja yang jadi perhatian bagi Anda yang adanya data ekonomi dari Kanada. Untuk yang Amerika malam hari ini tidak merilis data ekonomi ya, tidak ada data ekonomi dirilis. Jadi pergerakan market kemungkinan kalau menurut saya sih masih naik turun TikTok. Jadi kita masih bisa memanfaatkan dalam range yang bukan sempit ya, ya lumayan agak lebar sih, tapi kita bisa manfaatkan dan pasang sell limit atau buy limit. Nanti kita cek secara teknikal seperti apa gambarannya. Di kisaran berapa nanti kita lihat di metode 5 Giga Invest. Oke, bagi Anda yang ingin bertanya atau ingin request, mungkin instrumen apa yang ingin dianalisakan, bisa ketik di kolom klik meeting, kolom chat ya, kolom chat di klik meeting. Atau bagi Anda yang saat ini lagi nonton di live streaming di YouTube, channel YouTube GK Invest Semarang, bisa ketik di kolom komen. Nah, nanti akan saya cek, akan saya lihat, nanti akan kita bahas bareng-bareng. Nah, seperti itu. Oke, sementara data ekonomi sedikit sekali untuk malam hari ini, bahkan tidak ada untuk yang kategori medium sama high impact dari Amerika. Jadi market bergerak sesuai dengan permintaan dan penawaran, supply and demand. Nah, ini yang bermainnya di situ. Tapi kita juga perlu waspada karena berita-berita mengenai vaksin, mengenai berita yang lainnya yang mungkin kondisi ekonomi atau mungkin ada tapi ini untuk pidato nggak ada sih untuk malam hari ini. Komentar dari Presiden Amerika maupun dari Gubernur Bank Sentral Amerika juga nggak ada untuk malam hari ini. Jadi mudah-mudahan juga marketnya oke untuk malam hari ini, bersahabat untuk kita semuanya untuk menaikkan equity trading. Nah, tapi sekali lagi disclaimer on ya ini ya, disclaimer mudah-mudahan sih bisa menaikkan equity trading kita semuanya. Oke, untuk informasi ya, untuk informasi bagi Anda para nasabah GK Invest, untuk lucky draw, itu lucky draw akan kita undi tanggal 2 April. Jadi untuk bulan ini, itu kita kasih kesempatan selama 1 bulan full. Jadi silahkan Anda bikin real akun dan diisi depositnya dari tanggal 1 Maret sampai tanggal 31 Maret. Itu nanti akan bagi Anda yang sudah melakukan deposit, buat real akun dan deposit, melakukan transfer ke segregate account, jangan salah. Segregate account-nya GK Invest itu ada namanya PT Global Capital Investama. Nah, Global Capital Investama bersama BCA sama Bank Mandiri. Jadi sekali lagi untuk segregate diperhatikan, jadi kita pakai segregate account, rekening terpisah, itu ya. Dan untuk lucky draw, sekali lagi saya umumkan, untuk lucky draw itu nanti akan diundi tanggal 2 April. Nah, 2 April. Jadi kita memberi kesempatan bagi Anda yang ingin buat real akun di GK Invest khususnya cabang Semarang dari tanggal 1 Maret sampai 31 Maret. Nah, nanti akan kita undi tanggal 2 April. Jadi 1 bulan full kita kasih kesempatan, nanti 2 April akan kita undi. Jadi kalau kemarin kan separuh tanggal nih, tanggal 1 sampai tanggal 15. Nah, tapi untuk bulan ini kita fullkan selama 1 bulan. Nanti pengundiannya tanggal 2 April. Itu. 2 April kayaknya nanti pas non farm payroll kalau nggak salah ya, dari Jumat non farm payroll. Bukan ya? 2 April, oh ya, 2 April kayaknya non farm sih, minggu hari Jumat pertama, kemungkinan tanggal 2 April. Jadi kita nanti akan pengundian untuk lucky draw tanggal 2 April. Itu untuk bapak-bapak, ibu-ibu, khususnya nasabah GK Invest cabang Semarang. Bagi Anda yang belum jadi nasabah GK Invest cabang Semarang, silahkan menghubungi tim sales, tim marketing dari GK Invest cabang Semarang untuk dibuatkan real akun, kemudian diisi depositnya selama bulan Maret ini. Nanti silakan Anda ikut live trade tanggal 2 April. Nah, nanti Anda tinggal menyertakan loginnya berapa, nanti kita akan undi untuk mendapatkan emas.
dari GK Invest cabang Semarang. Oke, saya rasa untuk prolog kita langsung ke chart. Kita lihat pergerakan pergerakan beberapa instrumen yang ada di MetaTrader 5 GK Invest. Oke, ini tadi saya coba memanfaatkan di euro sih ya. Saya open di euro karena saya lihat dari pergerakan di euro ini sudah menyentuh SND. Kita langsung bahas di euro dulu ya untuk emas, nanti mungkin habis ini kita bahas emas. Oke, sudah tampil untuk screen ya, screennya di untuk Andre Wijaya untuk oke deh, kita di emas dulu deh ya, soalnya dari request dari Bapak Andre Wijaya nih, euronya nanti pending dulu. Oke, kita cek di emas XAUUSD. Nah, kita lihat pergerakan harga emas di malam hari ini. Harga running sekarang masih 1742. Ini kalau saya cek di H1, 1 jam ya H1, itu untuk area sell saya masih menempatkan di area antara nih, kisaran antara 1752 sampai 1761. Ini soalnya sudah 2 kali percobaan di antara range itu 1752 sampai ke 1751 itu untuk area sell limit. Nah, ini saya kasih sell limit dulu nih supaya kita klik untuk kelihatan saya ketik ya. Area kita cek juga divergen, apakah ada divergen, apakah ada pattern-pattern yang apa, nanti kita juga cek, perlu cek lagi. Ini sementara kita pakai SND dulu sih ya. Area sell limit di kisaran 1752 sampai 1761. Untuk areanya untuk sell limit ini sekarang masih running di 41. Nah, area sell limit berada di ini oh ya, terlihat ya. Nah, untuk buy sebentar kita cek dulu. Untuk sell-nya nih sebenarnya sih buy-nya kalau kita ikuti pattern dragon ini sebenarnya sudah tadi sih ya. Nah, karena kalau kita lihat pakai garis trendline seperti ini, trendline ini, nah, dia membentuk breakout ya, breakout channel. Jadi namanya dragon bullish maksudnya. Dragon bullish targetnya, nah kita pakai Fibo. Ini targetnya kebetulan sudah nyampe nih, 61,8%. Ini kan. Nah, ini kelihatan kan. Jadi target sudah menyentuh 61,8% sih ya. Jadi untuk area buy kita kembali ke SND, kita pakai untuk area buy-nya di area ini. 17 untuk H1 di 1722 sampai 1715. Tapi sedikit lumayan agak dalam areanya. Kita cek pakai time frame yang lebih kecil ya. Jadi untuk yang time frame H1 untuk buy limit itu kisaran 17. Mungkin silakan Anda kalau mau catat silakan 1722 sampai 1716 ya. 1715. Nah, ini untuk H1 di area ini. 1715. Nah, ini untuk H1. Nah, saya catat di sini lah ya supaya kelihatan. Satu. Kemudian kalau kita lihat yang pattern dragonnya sudah lari-lari lah ya. Kita biarkan aja. Ini sudah nggak usah kita lihat lagi. Jadi sebenarnya kalau misalnya pas malam hari ada pattern dragon ini sih langsung saya informasikan sih ya. Tapi karena sudah kena target duluan ya sudah kita lewati, kita cari yang lainnya, masih ada peluang. 30 menit untuk area buy itu di antara 1729 sampai 1727. Saya sebentar, nanti take profitnya nanti kita cek ya. Kita pakai sampai 30 menit lah ya. Kalau 15 menit terlalu pendek ini.
limit 17.29 sampai 17.27 itu di M30. Nah, silakan mungkin Anda mau lihatnya yang mana nih? Maksudnya yang mana tuh mau time frame 1 atau 30 menit. Nah, seperti itu. Kemudian take profit. Nah, untuk take profit nih kalau misalnya marketnya turun, nah ini untuk stop loss-nya kita pakai stop loss pendek karena breakout. Takutnya kalau breakout 27 itu takutnya di 52 di 22 nih. 22, kemudian untuk take profit kita pakai bantuan Fibonacci ya. Ini kalau ke sini lagi kita agak sedikit bermain pendek nih. Nah, seperti inilah ya. Kita nggak bisa narik ke yang panjang karena ini range-nya juga kecil. Nah, seperti ini. Jadi untuk take profit saya lihatnya di 61 lah, 17.33 sampai 17.35. Nah, kembali lagi ke sini. Yang 1 jam ya. Oh, bukan, 1 jam lihatnya dari sini sebentar. Yang ini 30 menit. 30 menit 17.35. Nah, kayak enak lihatnya 30 menit. Area limit di sini. Kemudian untuk SL-nya SL di 17.22, kemudian TP-nya antara 17.35 sampai 17.37. Ya, oh nyampe. Nah, ini yang 30 menit nih. Kita cek 30 menit sini. Nah, kemudian untuk yang H1, ini kalau misalnya dia turun lagi, harga tertinggi, misalnya nih, saya tarik sampai sini lah ya. Oh, sampai misalnya kita di area untuk H1-nya itu untuk take profit kita ngambil di 27 sampai 32. Nah, ini saya hapus dulu. Kita lihat yang untuk stop loss-nya. Seandainya dia turun. Seandainya dia turun, stop loss kita pakai di 12 sampai 09. Nah, 12 sama 09, terus ini take profit-nya 27 sampai 32. Ini ya enak lihatnya H1 ya. H1 itu ini area bisa limit, kemudian untuk SL itu bisa digunakan 17.10 lah ya. 10, soalnya tadi 17.12 sampai 17.09. Jadi range-nya cuma 3 poin. Jadi kita cari tengah-tengahnya di 17.10. Kemudian untuk TP, take profit antara 17.27 sampai 17.32. Ya. Nah, ini untuk yang buy limit seperti yang disampaikan oleh Pak Andre ya. Pak Andre Wijaya. Begitu Pak Andre Wijaya untuk pemetaan saya untuk yang di emas. Jadi untuk terserah mau pilih time frame yang berapa, mau 30 menit atau 1 jam, karena kalau yang 1 jam sih biasanya nunggu sampai harga biasanya kalau orang mengatakan buy limit dapat harga terbaik lah ya, maksudnya sedikit ke bawah. Cuma ya ada risikonya juga. Kita pakai H1 memang cari harga terendah yang paling rendah, misalnya paling rendah dari time frame sebelumnya 30 menit. Cuma resikonya kalau nggak nyampe. Nah, cuma kalau nggak nyampe, ya kalau nyampe 17.22, kalau nggak nyampe gimana? Cuma sampai di 17.27 misalnya, atau mungkin 17.25 terus dia mampu naik. Nah, seperti itu. Jadi semua time frame yang kita gunakan memang bagus, ada kelebihan, ada kelemahan. Yang penting kita tahu cara penggunaannya,
Kemudian kelebihannya di mana? Kelebihannya tentu saja kalau kita dapat time frame menggunakan time frame yang lebih besar itu mendapatkan harga terbaik atau harga yang lebih, kalau kita buy berarti harga yang lebih rendah dari time frame yang lebih kecil. Time frame sebelumnya itu lebih kecil. Tapi kalau misalnya kita pakai time frame yang lebih besar antara 30 atau 1 jam, yaitu kelemahannya 1 jam ini lebih rendah. Takutnya kalau harganya nggak nyampe ke sana, keburu naik dulu. Nah, itu resikonya di situ atau kelemahannya di situ. Jadi kalau menurut saya sih selera masing-masing sih ya. Kita pakai time frame apakah 30 menit, apakah 1 jam, apakah 4 jam atau harian. Nah, tergantung tipe kita transaksinya seperti apa dulu. Kita transaksi jangka pendek atau jangka menengah atau jangka panjang. Seperti itu. Kalau jangka pendek sih mungkin pakai 30 atau 1 jam sih ya cukup sih ya. Oke, kalau menurut saya sih seperti itu. Oke, itu gambaran di emas. Untuk sell limitnya saya masih memegang di 52 sampai 61 lah ya. Mana tadi tulisan saya? Oh, belum saya tulis ya. Oh, ini nih. Tulisannya sebelah sini. Nah, ini untuk yang area sell limit. Nah, untuk area sell kalau saya lihat sih antara 52 sampai 61. Terus saya pakai yang H1 samanya. Kalau HM30-nya sih ya sedikit agak rendah sih ya, 49. Nah, 49. Selisih cuman berapa poin ya? 3 poin. Nah, ini SL kalau saya penempatan untuk stop loss itu di kisaran, saya kasih dulu. SL di 17, sebenarnya sedikit agak panjang nih. Kalau saya lihat SND-nya kalau 70 break lewat ini apa namanya? Buyer memegang kendali kalau lewat di 17.70. Jadi SL di 17.70. Take profit kita bisa menggunakan TP di 17.40-an lah ya. TP 17.40 sampai 17.35. Sampai 17.35. Supaya nggak kelihatan rantu, ini saya kasih titik-titik lah ya. Supaya kelihatan. Nah, seperti ini. Untuk area sell limit seperti ini. Untuk tes kalau misalnya ini naik, kita lihatnya kalau saya sih lihatnya di 70 ya. 17.70 nih kalau lewat itu kemungkinan buyer mendominasi. Jadi buat jaga-jaga supaya karena targetnya medium itu di 1800. Nah, kalau saya medium itu seperti kemarin ya, kemarin saya cek itu di pattern itu patternnya seperti ini nih. Nah, untuk pattern double top sama iya double top sama head and shoulder. Secara medium nah ini nih. Jadi mereka seperti ini yang kemarin ya. Yang kemarin mungkin kalau yang belum nonton sih supaya kelihatan ini nih. Ini double top nih. Dia sudah breakout, kan? Topnya itu di 17.40 sampai 17.39. Jadi selisih 1 poin. Selisih 1 poin kalau menurut saya sih double top nah ini ya. Dan ini sudah breakout nih. Jadi kalau kita memanfaatkan untuk sell ya sedikit waspada juga sih. Kalau misalnya sell limit di antara 52 sampai 61, 52 sampai 1761 ya paling enggak kita harus pakai stop loss. Ya mungkin kalau stop loss saya sih ukurannya di 1770. Tapi kalau menurut Anda mungkin terlalu tinggi ya mungkin bisa sedikit diturunkan ya 1765 lah ya, 1765 atau 1766 seperti itu. Nah, ini karena bentuk double top, ini kalau kita hitung targetnya berada di 804 lah ya, tepatnya 804, tapi ya saya bilangnya sih 800 lah. 1804, 1804. Tapi ya sedikit kita turunkan paling enggak di psikologis lah ya, 1800. Nah, ini patternnya ini pattern double top nih. Ini bawahnya di sini nih. Nah, neckline-nya di ini. Cuman yang ditembus itu topnya, bukan neckline. Jadi kalau dulu teorinya sih biasanya ditembus itu neckline-nya, tapi ini yang ditembus malah topnya, double-nya. Nah, seringnya di situ masalahnya. Jadi agak sedikit waspada juga sih. Cuman biasanya, nah ini catatan nih, sepanjang saya amati nih ya,
Ini kalau nanti suatu saat Anda menemukan pattern double top seperti ini, nah, catatan nih ya, ini mungkin bisa Anda lihat dulu lah, maksudnya bisa Anda riset juga, soalnya sepanjang riset saya teliti itu, kalau double top seperti ini nih, nah ini kan double top nih, ada top ini, itu dia memang sudah breakout di atas, tapi belum mengenai target 1800. 1800 itu hitungannya dari mana, Mas? Hitungannya dari sini, dari 1740, sih tepatnya sih 1804 lah ya. Jadi sedikit saya turunkan 4 poin. Hitungannya dari sini, dari 1740 ini, nah, Anda kurangi dengan 1676. Jadi ketemunya sekitar 74 ya. Nah, ketemunya 74 poin. 1740 dikurangi 1676. Itu ketemunya 74. Nah, betul ya. 74 kemudian Anda tambahkan dengan 1740. 1740 ditambah, betul ya, 70 ketemunya 1814 malah. Agak tinggi. Gitu ya. Kok 17 toh? Bukan, salah. 64, sorry. 1740 dikurangi 1676 ketemunya 64. Nah kan? 64 kemudian Anda tambahkan dengan 1740. Jadi 1740 tambah 64 ketemunya 1804. Nah, itu target berhitungnya di situ. Cuman ya sedikit saya turunkan sekitar 4 poin ya pas mendekati psikologis lah ya. Berarti target untuk pattern ini di 1800, 1800. Seperti itu. Nah, hitungannya seperti itu untuk Pak Andre nih. Pak Andre kayaknya kalau dengan SAUSD lah ya. Maksudnya pecinta emas atau SAUSD transaksinya. Nah, patternnya seperti ini, double top kalau menurut secara teori. Cuman, nah ini ada cumannya nih. Kalau seandainya harga 1800 ini nggak dilewati, sepanjang saya amati di emas, itu kalau ada formasi double top seperti ini, dan dia breakout salah satu, entah itu breakout double topnya atau breakout neckline-nya, dan belum mencapai target, kemudian market berbalik arah, itu biasanya justru yang targetnya itu yang bawahnya. Jadi kalau seperti ini, misalnya nih, kita sedikit berandai-andai lah ya. Misalnya market nggak naik sampai di 1800, ternyata dia malah turun. Nah, melewati neckline 1676. Oke, sudah melewati. Nah, biasanya kalau dia nggak kena target 1800 dan justru malah berbalik arah melewati neckline-nya 1676, ini biasanya dia malah mengenai targetnya yang di bawahnya. Jadi kalau target bawahnya itu 76 dikurangi 64 ya, berarti 1612. Ya nggak harus sama persis ya, mungkin kita bisa pakai 1620 lah ya, 1620. Soalnya ada penawaran bank itu bank luar itu sekitar 1620, 1630 sampai 1620 itu ada penawaran di situ. Maksudnya penawaran di sini dia pasang beli limit. Nah, jadi bukan tidak mungkin harga emas kemungkinan juga menuju ke 16 ini 1620 atau ke 1800. Nah, begitu Pak Andre dan teman-teman trader yang saat ini lagi pecinta emas. Kalau menurut pandangan saya emas ini double top. Ini secara medium nih, kita bicara analisa secara medium. Jadi double top, ini target kita hitung di 1804 nah ya. Atau 1800 lah, kita turunkan 4 poin. Kalau ini nggak nyampe, ini sudah breakout nih. Harusnya kan secara teori naik kan ya. Secara teori naik karena sudah breakout. Secara teori, sekali lagi saya bilang. Kalau marketnya turun, justru dia berbalik arah turun dan melewati 1676, ini biasanya kebiasaan untuk emas tuh justru yang bawah yang mencapai target. Nah, gitu maksudnya. Jadi kalau ini turun kemungkinan dia akan mencapai ke 1612 atau 1615 lah ya. Jika kita naikkan 3 poin 1615 lah. Nah, area itu. Ah, begitu Pak Andre dan teman-teman trader pecinta XAUSD menurut sepanjang saya riset di emas kalau terjadi pattern seperti ini. Ya bukan saja di emas sih, kadang di euro
EU itu sering kejadian seperti ini. GU juga pernah sering kejadian seperti ini. Entah itu double top, entah itu double bottom. Kalau dia sudah breakout salah satu, entah itu topnya atau bottomnya atau neckline-nya, dan belum mencapai target, kemudian market berbalik arah, itu justru yang kena targetnya itu yang ketika dia breakout di neckline-nya atau di topnya atau di bottomnya. Nah, seperti ini. Jadi ya teman-teman, mudah-mudahan paham sih penjelasan yang saya sampaikan ini, soalnya sedikit agak panjang karena saya juga pecinta double top juga, pecinta double bottom juga. Nah, kalau market berbalik arah biasanya saya switch, saya balik arah, balik badan maksudnya, balik badan. Tuh. Oke, ini gambaran untuk XAUUSD secara apa ya, medium ya, jangka medium atau midterm. Untuk yang pendek seperti ini tadi yang saya sampaikan, bisa Anda pilih mau pakai M30 atau M1, kita bermain TikTok. Kalau yang ingin bermain scalping, semi scalping lah ya. Nah, gambarnya seperti ini. Mudah-mudahan bisa Anda apa namanya sudah dicatat. Siapa tahu malam ini atau besok Senin atau besok Selasa harga itu ada dan Anda juga bisa memanfaatkan momen tersebut. Itu. Oke, kita lanjut ke Euro USD. Nah, ini Euro USD. Tadi saya sempat ambil posisi sih, karena sesuai dengan teori. Jadi saya sesuai dengan teknikal, bukan teori. Sesuai dengan teknikal itu saya sudah ngambil posisi sesuai dengan teorinya SND, supply and demand. Dulu ya. Ini. Jadi untuk euro malam hari ini kebetulan sudah menyentuh buy limit. Nah, tadi saya sempat buy limit dan saat ini kondisi masih floating. Di area hijau ini, itu areanya buy limitnya berada di 18.934 sampai 18.652. Nah, kita catat dulu di sini nih. Saya pakai time frame H1. Area buy limit 1934 sampai 18.652. Dan ini tadi saya entry posisinya itu jam sore ya. Jam berapa ini tadi? Jam 12 itu tambah 5 berarti jam 17, jam 5 sore. Lebih 4 menit. Nah, kebetulan harga euro lagi drop data obligasi di Eropa itu lagi naik dan di saat yang bersamaan secara fundamental Jerman juga melakukan penguncian lockdown lah ya, istilahnya kayak lockdown itu karena vaksinasi yang dilakukan di negara Jerman sudah divaksinasi tapi jumlah penderita virus penderita COVID-19 ini itu semakin banyak. Nah, itu sepertinya vaksinnya mungkin saya nggak tahu mungkin gagal atau gimana, yang jelas sudah divaksinasi tapi jumlah penderita COVID-nya bertambah. Jadi membuat beban euro selama sesi perdagangan Eropa tadi sampai saat ini menjelang sesi perdagangan Amerika itu sempat drop turun sampai mendekati buy limit secara teori. Nah, itu buy limitnya sekitar ini ya. 1.18934 sampai 1. Oh ya, ini kurang 18 ini. Kurang angka 1. Nah, ini. Habis itu market kembali lagi naik dan tadi saya sempat open sih ya. Ya, sengaja sih sempat open dapat 94. Jadi kita agak di atasnya 93. Untuk take profit, saya ngambil take profit juga pendek sampai di 1P1920, tapi mungkin kalau sudah
profit naik di 1.1910, saya rasa bisa di close dulu sih ya, karena ini mungkin saya ganti lah ya untuk take profitnya, supaya karena kita ini kan sifatnya kita bermain semi scalping lah, jangka pendek lah ya. Jadi take profit kita agak sedikit pendek, habis itu dapat lari. Nah ini untuk area sell limit, untuk area area buy limit untuk yang euro. Dan di saat yang bersamaan, nah kenapa tulisan yang posisi buy? Kebetulan patternnya juga bukan pattern. Kondisi CCI divergen bullish. Nah itu kenapa saya ambil posisi buy? Kebetulan penawaran SND-nya juga sinyal buy, dan ini juga posisinya juga buy nih, sama divergennya. Saya pakai yang 15 menit. Nah ini kita bisa kolaborasikan lah ya, karena divergen ini juga cukup ampuh, karena kita untuk mengukur tingkat harga turunnya sampai sejauh mana, dan kita juga lihat grafik grafik indikatornya nih apakah menunjukkan divergen atau tidak. Nah kebetulan saya pakai timer 15 menit, saya cek untuk minimalnya nih. Nah ini kondisinya divergen bullish maksudnya. Nah kenapa saya katakan divergen bullish? Karena bentuk candlestick-nya, mudah-mudahan Anda bisa ini ya, bisa jelas ya melihatnya nih. Karena pembentukan candlestick itu mengarah turun atau lower low. Ya, maksudnya lower low itu sudah ada harga terendah tapi masih break low lagi. Nah, itu namanya lower low. Jadi dia lebih rendah lagi dari harga terendah sebelumnya. Nah, seperti ini ya. Grafiknya kan dia turun. Cuman di CCI, saya pakai CCI untuk mengidentifikasi divergen, supaya karena CCI ini lebih sensitif daripada RSI lah ya. Daripada MACD atau stokastik. Nah, stokastik juga bisa digunakan untuk divergen. Saya lebih suka CCI. Default aja 14, parameternya 14, kemudian bisa Anda coba ya. Jadi Anda selain pakai apply to-nya close. Nah, periodenya 14, periodenya close. Jadi pakai yang standar. Nah, tadi ketika euro break low, karena bersamaan dirilis penutupan atau penguncian di Jerman, jadi membuat harga euro turun. Candlestick menunjukkan lower low, euronya turun, tapi di CCI itu menunjukkan masih naik. Nah, jadi beda, nggak kompak istilahnya lah ya. Satunya belok kiri, satunya belok kanan, istilahnya seperti itu. Jadi nggak kompak antara candlestick sama CCI, jadi dia masih naik. Nah, itulah atau alasan kenapa saya buy di situ. Nah, baik kemudian harga sempat naik, tapi belum sempat sampai saya close sampai di 08, lumayan sebenarnya 1.19085. Target di atas 10 sih, 1.19100 lah ya, 19100 di atas itu, tapi nggak nyampe, baru sampai di 85. Harga kembali turun. Nah, jadi itu alasannya. Baik, jadi kita cek pakai SND, kemudian kita juga cek divergen juga. Jadi kompak, gua analisa langsung buy. Ternyata harganya naik. Nah, mantap naik. Ini kan, naik. Ya meskipun belum sempat close, tapi kan ketunjukan, oh ini memang naik. Oke, ada pertanyaan di YouTube. Oh ya, Pak Didi Prastowo TV. Nah, ini sekali lagi bagi Anda barusan online, untuk pengundian emas nanti akan kita lakukan pengundian tanggal 2 April. Jadi kita kasih kesempatan untuk Anda yang belum jadi nasabah GK Invest Cabang Semarang, jangan salah ya, GK Invest Cabang Semarang. Nah, GK Invest Cabang Semarang yang bikin akun dari tanggal 1 Maret sampai tanggal 31 Maret. Nah, nanti loginnya akan kita undi tanggal 2, untuk pengundian emasnya tanggal 2 April. Nah, begitu ya Pak Dedi sama teman-teman trader yang lainnya, sama nasabah GK Invest, Bapak Ibu, nasabah GK Invest, untuk pengundian emas kita lakukan tanggal 2 April. Jadi kalau Anda saat ini sudah terdaftar jadi nasabah GK Invest Cabang Semarang sepanjang tanggal 1 Maret sampai tanggal 31 Maret, nggak usah khawatir, nanti tanggal 2 Anda bisa online, maksudnya bisa ikut live trade. Nah, nanti
silakan Anda sertakan login Anda di situ. Nanti akan kita undi. Jadi bikin real akun sama deposit ya, diisi depositnya. Jangan bikin real akun aja. Karena akan kita cek apakah sudah memenuhi syarat atau belum. Nah, kalau sudah memenuhi syarat, baru kita masukkan ke akuarium ikan koki, ikan cupang. Nah, nanti akan masukkan di akun itu. Begitu untuk pengumuman di undian emas, kita akan undi tanggal 2 April. Jadi kita ngasih kesempatan ke teman-teman yang belum jadi nasabah GK Invest Semarang untuk membuat real akun dan diisi depositnya. Oke, ada pertanyaan lagi dari Fitria Ningsih untuk oil. Nah, kita cek di minyak. Ya, untuk minyak ini trennya agak sedikit melemah ya secara fundamental nih. Kita ngomong sama bicara fundamental dulu sebelum kita ke teknikal. Jadi untuk crude oil, untuk minyak mentah itu karena kasus kemarin, kasus vaksin AstraZeneca itu, AstraZeneca itu yang disinyalir akan memberikan efek samping. Nah, dari riset itu dari Universitas Harvard yang melakukan riset itu membuat beberapa negara memending atau tidak menggunakan vaksin ini. Nah, hal ini memicu dikhawatirkan kalau tidak menggunakan vaksin biasanya memicunya untuk khawatirnya penderita semakin banyak. Nah, kalau penderita COVID semakin banyak, itu akan berefek terhadap aktivitas perekonomian. Nah, aktivitas perekonomian tentu saja akan kembali terganggu kalau penderita COVID-nya semakin bertambah. Gara-gara takut pakai vaksin yang mengandung efek samping. Nah, seperti itu. Kalau aktivitas perekonomiannya terganggu gara-gara jumlah pasien COVID-nya naik, itu akan menghambat pertumbuhan ekonomi. Nah, menghambat pertumbuhan ekonomi dan tentu saja akan berpengaruh terhadap permintaan minyak. Nah, permintaan minyak disinyalir akan kembali lagi turun karena pertumbuhan ekonominya terganggu gara-gara penderita COVID-nya banyak. Nah, seperti itu untuk fundamentalnya. Jadi dikhawatirkan permintaan turun sehingga sentimen market pelaku pasar lebih baik mereka melakukan aksi taking profit di crude oil. Nah, otomatis harga crude oil akan semakin kembali lagi jatuh di bawah level 60 untuk saat ini. Kemudian di saat yang bersamaan jumlah stok cadangan minyak di Amerika itu bertambah yang di versi EIA sama API itu bertambah. Nah, hal ini malah semakin membebani harga minyak. Permintaannya mengalami penurunan gara-gara khawatir penderita COVID-nya naik. Kemudian stoknya bertambah. Nah, sehingga membuat harga kembali terkoreksi. Tapi di tengah harganya koreksi, nah kita juga bisa ngambil peluang nih. Siapa tahu harganya bisa mantul naik gitu kan ya. Kita bisa ngambil posisi buy limit. Nah, untuk posisi buy limit kita cek yang di zona biru yang tingkat pertama. Ini saya pakai A1. Jadi untuk tren minyak kemungkinan masih naik turun, tapi kecenderungannya lebih ke biris ya. Ini kalau kita lihat bentuk pattern-nya pun pattern biris. Nah, kalau kita tarik Fibonacci pun juga biris, tapi di tengah kondisi biris pun ya pasti market juga naik turun lah ya. Nah, kita bisa memanfaatkan pantulan harga atau kita bisa memanfaatkan ketika buyer itu mulai masuk market untuk menahan supaya harga ini tidak turun terlalu jauh. Maksudnya ada perlawanan dari buyer. Selain seller mendominasi, tapi buyer juga melakukan penawaran. Nah, untuk buy limit saya menempatkan di sini di area 123,6%. Kebetulan sama dengan level di SND 57,50 sampai di ini kalau kita tarik sampai di sini sih sampai di 5640 lah ya. 575 itu area buyer. Soalnya ada beberapa 5750 sampai di 56,40.
cuman angka aja ya, seperti area buy limit ya. Untuk buy limit di area ini, kemudian untuk stop, oh ya sekarang saya kasih sekalian stop loss-nya. Stop loss-nya kalau misalnya dia masih drop melewati 5640, nah ini kita harus stop nih sampai di stop loss-nya saya rasa di ini ya di 56.00 ya di psikologis. Soalnya kalau psikologis ini dilewati, khawatirnya dia turun sampai di 5530. Nah, jadi untuk SL saya menempatkan di psikologis price, pakai SL sedikit agak pendek, khawatirnya nanti kalau dia memang lagi buyer lagi mendominasi. Jadi secara fundamental market masih terdorong untuk turun, gitu ya. Siapa Bu Fitri ya, Bu Fitri sama teman-teman trader lainnya yang pecinta crude oil. Jadi secara fundamental market masih turun ya untuk secara jangka pendek, kemudian masih terdorong turun karena itu tadi efek vaksin, kemudian dikhawatirkan penderita COVID banyak, gara-gara nggak pakai vaksin itu, kemudian efeknya akan mengganggu pertumbuhan ekonomi. Nah, kalau mengganggu pertumbuhan ekonomi, otomatis kan akan mengganggu permintaan minyak, akan mengganggu permintaan minyak. Nah, kalau permintaan minyaknya terganggu atau berkurang, nah akan berefek terhadap penurunan harga. Secara teorinya seperti itu untuk hukum ekonomi lah ya, hukum ekonomi seperti itu. Nah, ini untuk SA-nya di sini. Untuk take profit saya rasa kita karena ini sifatnya kita scalping ya. Untuk TP saya menempatkan di 58. TP di 58.00 sampai 58, ini berapa? 5835 lah ya, pertengahan lah ya. 5835 karya ini. Untuk buy limit di crude oil. Nah, ini bisa Anda lihat. Ini crude oil masih terdorong turun di 59 lagi. Kalau misalnya Anda ingin memanfaatkan sell, nah misalnya saya mungkin bisa pakai time frame agak kecil ya. Oh, kita cek apakah ini divergen atau tidak sebentar. Nah, kita cek dulu nih. Pakai CCI. Jadi kemungkinan ada pembalikan arah nih. Oh, enggak, belum. Ini belum divergen ini. Mas ini 5820. Belum ya, ini satunya belum divergen. 30-nya juga belum. Dia harus breakout di bawah 58.20. 15 menit 15 menit juga belum. 15 menit mau divergen sih, kemungkinan balik arah, kemungkinan mantul nih kalau yang 15 menit. Nah, cuman kalau Anda mau bermain scalping di 15 menit ya silahkan, keputusan masing-masing sih ya. Ini kalau buy limitnya di 15 menit itu di 58.70. Ini sebentar lagi. Bentar. Ini, oh iya nih kita nariknya dari sini nih. Nah, dari sini. Nah, ini kan ke sini. Kalau misalnya turun ke sini lah ya, 5870 misalnya. Nah, bentuk candle-nya turun, tapi kita juga perhatikan yang ini. Nanti Anda bisa perhatikan nih. Nah, bentuk CCI-nya. Apakah dia divergen bullish atau tidak. Kalau bentuknya seperti ini, itu namanya divergen bullish. Tapi kalau bentuknya CCI-nya turun seperti ini, nah itu tidak divergen bullish ya. Jadi karena arahnya sama. Arah bentuk candlestick-nya lower low, tapi bentuk CCI-nya juga lower low. Itu bukan divergen. Nah, itu kalau itu Anda jangan ambil posisi. Maksudnya kita nunggu bawah sekalian di 57 tadi, 5750 untuk pay limit. Begitu Bu Ibu Fitri ya. Fitrianing sih untuk tren emasnya. Jadi ini market masih di tengah sini, belum mengenai buy limit. Kemudian dari segi divergennya juga, CCI sama bentuk candlestick juga masih belum menunjukkan divergen, tapi mau membentuk.
Nah, diperkirakan mau membentuk. Asalkan ini kalau marketnya turun di 58.70 dan bentuk CCI-nya ini naik seperti ini. Nah, kondisinya naik seperti ini berbeda dengan kondisinya candlestick yang turun, lower low, tapi di CCI itu higher low lah ya. Ya higher low itu divergen. Nah, kita bisa buy di kisaran 58.70-an. Tapi kalau nanti bentuknya CCI-nya itu turun seperti ini, sama kayak bentuknya candlestick, ya itu kita bisa pending dulu sih 58.70. Tapi kalau berdasarkan teknik SND itu memang area untuk buy sih 58.70. Tapi ya kita main pendek aja. 58.70 misalnya buy nih, naik sampai di 59.00 psikologis, ya kita buang dulu lah, kita lari dulu. Soalnya sentimennya masih sentimen turun secara fundamental. Takutnya market ini mengarah ke sisi fundamental lah ya, mengarah ke pergerakannya mengikuti fundamental yang ada. Nah, dikhawatirkan seperti itu. Begitu penjelasannya Bu Fitri. Sorry penjelasannya agak panjang, tapi kita memang harus perlu tahu sih ya, kita harus belajar juga. Bukan hanya kita menganalisa secara teknikal, tapi kita juga perlu fundamental. Maksudnya fundamental ini lagi sedang apa yang sedang terjadi di luar sana kita juga harus paham, karena berkaitan dengan apa yang instrumen yang sedang kita transaksikan, apakah emas atau crude oil atau forex. Nah, itu seperti itu. Oke, ada yang ditanyakan lagi? Mungkin ada yang belum jelas. Jadi untuk emas, sekali lagi di sini ya. Oh ya, untuk tayangan ulang nanti silakan Anda lihat di channel YouTube GK Invest Semarang. Tayangan ulang di live thread ini, siapa tahu hari Senin atau hari Selasa ada target, ada yang target yang sudah kita berikan edukasi yang kita petakan itu mengenai target, ya siapa tahu bisa menaikkan satu sih. Tapi ya itu keputusan di tangan Anda semuanya sih ya. Jadi kita pakai disclaimer on, jadi semua keputusan berada di tangan Anda semua. Yang penting kita cuma memberikan saran lebih bijak di dalam mengambil jumlah lot dan perhatikan equity. Untuk emas, kemudian untuk di euro, euro, gambaran euro seperti ini tadi. Nah, ini sudah membentuk 15 menit kebetulan bentuk buy. Kemudian secara SNI juga dia membentuk buy juga. Kemudian di emas XAUUSD tadi sudah ya emas. Kemudian oh ya di ponseling. Nah, satu lagi nih, ponseling belum. GBP JPY. Nah, bentar. Saya ganti GBP JPY. Ini GBP JPY kemarin saya sudah bilang sell sih ya di 52, 152. Ini kalau Anda melakukan kemarin, tadi malam ya, tadi malam, udah cuan ini. Kan? Karena apa? Ini rally go. Nah, itu dia rally nih. GBP JPY. Jadi Anda persiapkan modal untuk average, sistem averaging. Nah, averaging di GJ. Nah, ini cek nih kan. Dia tinggi sekali kan. Dan ini kalau kita lihat pakai Vibo, 152 itu sudah masuk area sell. Nah kan, 200% ini Fibonacci-nya di sini. Nah, bisa pakai chart daily. Gimana? Sekarang running di 151.20. Dapat $100 lah kalau kita 0,1. Kalau satu lot ya 1000 lah turun. Tapi ya satu lot ya kita harus mikir juga sih ya, averaging harus banyak modalnya masalahnya. Karena 0,1 kan kelihatan. 52 0,1 152 kita sell 0,1, kalau ketarik sampai di 155 3 poin itu berarti kita ketarik 300 poin lagi 0,1 tambah lagi 3 poin lagi 158 itu berarti $300 lagi, yang bawah kena 600 berarti 900 floating. Nah, 900 floating kalau $900 floating minus kalau di harga 158. Nah, pada averaging Anda harus apa? Jaraknya diusahakan sama. Kemudian kalau profit seperti ini kebetulan kita sellnya sudah pertama kali saya, kemudian profit ya udah kita buang dulu.
Nanti kalau market naik, kita sell lagi. Nah, gitu. Oke, untuk Pak Prasetyo tanya untuk sekarang di emas kita posisi buy apakah bisa Pak Rudi? Nah, bentar. Untuk buy di, kalau saya sih lihatnya di itu sih ya, untuk buy-nya di 1729 Pak Prasetyo. 1729 sampai 1727. Sedikit agak ke bawah sih ya. Nah ini, sedikit agak ke bawah. Kalau kita lihat dari divergen juga belum membentuk divergen. Kalau kita cek secara Fibonacci, ini sudah melewati selesai melewati golden ratio. Nah, ini golden ratio di sini. Jadi kemungkinan market kalau menurut saya sih malah balik turun. Nah, ini golden ratio di sini Fibonacci-nya. Nah, dia runningnya masih sekarang running di golden ratio yang saya arsiran biru. Ya, jangan biru lah ya, nggak kelihatan. Agak ke orange. Nah, ini dia lagi di akhiran orange. Itu golden ratio-nya emas lagi di sini. Jadi sekarang running di 17,3736. Ini sudah masuk golden ratio. Kalau misalnya sih kemungkinan dia drop turun kalau secara teori ini ya. Secara teori dia drop turun. Untuk buy mungkin bisa pilih 1729 sampai 1727 atau menurut H1 menurut H1 pemetaan saya menurut H1 sekitar 1722 sampai 1715 gitu. Nah, ini turunnya juga lumayan kenceng. Sepertinya obligasinya kembali lagi naik. Kemungkinan beri gap tertinggi 1 tahun terakhir. Jadi mungkin kita tunggu aja sampai bawah. Ini kemungkinan nyampe nih 1729 sampai 27 kayaknya nyampe. Sepertinya loh ya. Kalau lihat pergerakannya cepat seperti ini sepertinya nyampe. Nah, tapi tetap pakai SL, tapi takutnya nanti harganya malah turunnya kenceng. Jadi kita untuk pembatasan risiko harus pakai stop loss. Supaya apa? Supaya kalau kita kena stop loss, kita tahu oh kerugiannya sekian. Besok kita bisa transisi lagi, siapa tahu untuk bisa mengembalikan misalnya nih kalau kena stop loss. Itu. Begitu Pak penjelasannya Bapak Prasetyo untuk yang di di emas. Kita USD untuk saat ini. Jadi saat ini masih masuk di golden ratio secara jangka pendek. Jadi khawatirnya market itu masih turun. Nah, masih turun ya. Oke, kita cek di YouTube. Dari Nian yang terakhir, Pak, kalau turunnya sampai di angka berapa? Nah, ini turun kalau secara teknikal di 29 sampai 27. Kalau dia turunnya ekstrim sampai di 17,22 untuk yang di emas 17,22. Jadi yang sedikit pendek 17,27 sampai 17,29 sampai 17,27. Sedikit ekstrim ya sampai di 17,22 sampai 17,15. Antara 17,22 sampai 17,15. Begitu untuk yang di emas. Oke, ini masuk golden ratio kemungkinan marketnya turun. Nah, kayaknya sih turun dulu nih. Bentar saya cek dulu nih ya. Fundamentalnya ada berita apa nih? Turunnya kok kencang banget. Nah, sambil jam 8 ya. Tapi kan masih jam setengah 8. Begitu untuk yang di emas. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, siapa? Terima kasih. Oke, terima kasih Bapak Prasetyo yang sudah bertanya. Nah, silakan bagi Anda yang belum jelas apa yang ada yang mau ditanyakan 5 menit lagi lah ya. Nanti saya cek juga fundamentalnya apakah dengan kok tiba-tiba emas bergerak, pound sterling pun juga bergerak, euro, oh iya euro saya gimana nih? Saya tadi juga open posisi. Nah, ini tak lihat ini. Saya tuh open posisi buy itu sejak tadi jam 5 sore waktu WIB karena saya lihat ini divergen ini tadi. Mungkin yang belum belum mendengar cerita saya sih. Tadi divergen 15 menit, 15 menit ya, 15 menit kondisi divergen dan
menurut saya ini juga masuk area buy. Nah, makanya saya ambil posisi beli. Ya nggak banyak sih, 0,1. Tarik ulur, mudah-mudahan profit. Oke, ini beritanya sih dari obligasi Jerman mengalami apa namanya naik turun, maksudnya nggak stabil. Sempat tadi naik, berikai, kemudian kembali lagi turun. Jadi penawaran untuk obligasi di zona Eropa, cuman sedikit berpengaruh terhadap pergerakan emas. Tadi sempat jatuh sebentar. Euronya juga lumayan nih turunnya sampai di 1,18837. Nah, turunnya agak panjang, sedikit agak panjang. Kemudian di saat yang bersamaan, oh tadi retail ya. Oh ini fundamentalnya, ya sih aplikasi Amerika yang pengaruh sama aplikasi Jerman. Ini ada Fed. Jam 8. Ya, euronya turun lagi. Ini nggak apa-apa, kita pakai stop loss. Nah, oh iya kita tadi belum ngomong gizi ya. Nah, gizi kalau saya lihat dari nah ini gizi untuk H1 ini untuk area buy itu di 150,91. Ini saya ketik aja sih pakai tahun nih. Sampai 100 panjang 150,54. Ini untuk area apa ya? Muslim yen area buy limit kan 091 910 sampai 150,540. Nah ini untuk punya di area ini untuk gizi. Itu masih turun, jadi kita bisa cek. Wah, euro kembali lagi naik. Nah, oke, YouTube Pak, kalau kondisi gini apakah cocok dipakai cara scalping buat ambil posisi? Bisa sih, kita bisa scalping juga, tapi yang jelas kalau misalnya kita scalping untuk emas, market mungkin geraknya terlalu cepat atau mungkin berlawanan dengan posisi kita harus mengambil tindakan, apakah mau di cut loss atau mau di logging gitu. Jadi kalau misalnya katakanlah nih, sekarang mungkin sudah masuk area golden ratio nih ya, golden ratio sell ya, untuk jangka pendek nih, jangka pendek golden ratio sell. Misalnya sell kita ngambil di golden ratio-nya sih 61,8%, itu jatuhnya di 1741 atau di 76,4%, itu jatuhnya di 1746. Nah, katakanlah di tengah-tengah lah 44 atau di 45 misalnya. Kita sell. Ya mungkin kalau misalnya market turun 1 poin atau 2 poin profit, langsung keluar aja nggak masalah sih. Namanya juga scalping lah ya. Scalping kita main pendek. Karena market ini pun juga masuknya sudah di golden ratio sell Fibonacci secara teori maksudnya. Nah, secara teori itu. Stop loss ya kalau nanti dia breakout 55 ya kita harus ambil tindakan. Nah, jadi area sell paling enggak untuk pendek sih antara 41 sampai 46 lah ya. Nanti kalau misalnya naik sampai ke 55, nah itu kita harus ambil tindakan 55 sampai 59. Apakah mau di lock atau mau di cut? Ambil tindakannya di situ. Tapi kalau ini turun, nah namanya juga scalping, 1 poin 2 poin buang, itu aja. Terus ya. Itu saudara Nian untuk apa? Untuk di XAUSD. Nah, kalau mau scalping. Wah, harga kembali lagi turun. Tapi yang masalahnya kita lihat mudah-mudahan market masih naik lagi. Oke, waktu sudah menunjukkan jam 8 lebih. Nggak terasa kita 1 jam lebih ya untuk live chat pada malam hari ini. Oke, saya rasa cukup ya apa yang sudah kita paparkan untuk edukasi pada malam hari ini. Oh iya,
Bijinya sebentar. Bijinya kayaknya masih turun ke area P 150.910 sampai 150.540. Tuh kan GC kemarin tadi malam kita live trade sell, nah kan 150 dapat lah. Kalau open gitu kan. Oke, saya rasa cukup untuk live trade pada malam hari ini. Terima kasih untuk partisipasinya bagi para trader dari seluruh Indonesia, kemudian khususnya bagi para nasabah GK Invest atau calon nasabah GK Invest Cabang Semarang. Terima kasih atas partisipasinya. Insya Allah kita ketemu lagi di minggu depan di acara live trade lagi, live trade bersama GK Invest Cabang Semarang. Mudah-mudahan apa yang kita paparkan, sekali lagi yang kita paparkan bersifat edukasi dan semua keputusan berada di tangan Anda. Jadi mudah-mudahan apa yang kita edukasikan live trade pada malam hari ini juga bisa menaikkan saldo trading Anda. Tapi tetap kita pakai batasan stop loss. Dan sekali lagi live trade ini disclaimer on ya. Jadi semua kebijakan ada di keputusan Anda dan kita harapkan Anda juga bijak di dalam bertransaksi dalam menggunakan jumlah lot, kemudian juga diperhatikan equity. Oke. Terima kasih atas semuanya, terima kasih partisipasinya, kemudian tetap jaga kesehatan, untuk kesehatan diri kita sendiri dan kesehatan keluarga, serta kesehatan di orang-orang sekitar kita, karena kondisi pandemi seperti ini, kita harus lebih ketat terhadap kesehatan untuk diri kita dan orang-orang yang ada di sekitar kita. Oke, selamat malam, salam profit, dan sukses untuk kita semuanya. Terima kasih.